Teman-teman tahu nggak sih apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah suatu reaksi serah terima elektron dan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, teman-teman, reaksi redoks dikatakan setara apabila pertama, jumlah atom di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Nah, kedua, jumlah muatan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan melalui dua metode. Pertama, metode bilangan oksidasi, dan yang kedua menggunakan metode setengah reaksi. Namun, kita akan mempelajari penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi. Pada metode bilangan oksidasi, jumlah kenaikan biloks dari reduktor atau oksidasi sama dengan jumlah penurunan biloks dari oksidator atau reduksi. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, goyang dangdut, jangan lupa isi perut. Tanjung Perak, tepi laut. Aturan biloks harus turun, unsur bebas itu 0, unsur klorin -1, unsur logam positif selalu H+1, O-2. Molekul unsur juga 0, biloks ion muatannya 1A positif 1, 2A positif 2, biloks total harus 0. Supaya lebih mudah, yuk kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari reaksi redoks dengan suasana asam. Kenapa? Karena di sini terdapat ion H+. Cara pengerjaannya itu, pertama, menuliskan kerangka dasar reaksi, kemudian tentukan biloks masing-masing unsur. Nah, kita sudah menuliskan kerangka dasar reaksi. Kemudian, kita tentukan biloks masing-masing unsur tersebut. Untuk senyawa yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu biloks dari unsur oksigen. Biloks oksigen yaitu -2, sehingga -2 dikali dengan jumlah atom oksigen di situ ada 4, sehingga hasilnya yaitu -8. Karena jumlah muatannya adalah -1, sehingga nanti hasil akhirnya itu harus -1. Jadi, untuk unsur Mn, kita beri nilai positif 7. Untuk mengetahui jumlah biloks di setiap unsurnya, kita bagikan nilai yang sudah didapatkan setiap unsur dengan jumlah atom unsur tersebut. Untuk unsur Mn yaitu positif 7 dibagi 1 sama dengan positif 7. Untuk oksigen yaitu -8 dibagi 4 sama dengan -2. Untuk senyawa-senyawa berikutnya, pengerjaannya pun sama seperti senyawa yang pertama. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan biloks masing-masing unsur. Langkah yang kedua yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Karena di sebelah kiri terdapat 2 atom C dan 4 atom O, maka di sebelah kanan untuk menyetarakannya kita beri koefisien 2 pada senyawa CO2. Langkah yang ketiga yaitu menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor.
Unsur yang pertama mengalami perubahan jumlah biloks yaitu Mn. Awalnya Mn memiliki biloks positif 7, kemudian setelah reaksi memiliki biloks positif 2, sehingga mengalami penurunan sebanyak 5. Unsur yang mengalami perubahan berikutnya yaitu unsur C. Jumlah biloks unsur C di sebelah kiri yaitu positif 6, sedangkan di sebelah kanan yaitu positif 8. Positif 8 hasil dari positif 4 dikali dengan 2. Sehingga jumlah biloks unsur C mengalami kenaikan sebanyak 2. Langkah keempat yaitu menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Maka dari itu kita kalikan 2 untuk reduksi dan kalikan 5 untuk oksidasi sehingga nanti hasilnya sama-sama 10. Berikutnya masukkan nilai koefisien tersebut pada senyawa yang sesuai. Buat teman-teman yang kebingungan, kok ini nilainya 10 sih? Nilai 10 itu dari 5 dikali 2. Langkah kelima yaitu menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam atau ion OH- untuk suasana basa. Karena muatan Mn di sebelah kiri atau sebelum reaksi -2, sedangkan muatan Mn di sebelah kanan atau setelah reaksi positif 4, maka untuk menyetarakannya kita tambahkan 6 ion H+. Langkah yang keenam yaitu menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air. Nah, ingat ya teman-teman, molekul air itu adalah H2O. Karena jumlah atom H sebelum reaksi adalah 16, maka untuk menyetarakannya di sebelah kanan kita beri 8H2O. Sehingga jumlah atom H di ruas kiri dan kanan sama-sama 16. Setelah kita menyelesaikan keenam langkah tersebut, akhirnya jumlah atom di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Jumlah muatan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Artinya, reaksi redoks kita dinyatakan setara. Supaya teman-teman lebih paham lagi, yuk kita kerjakan contoh soal reaksi redoks pada suasana basa. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan kerangka dasar reaksi, kemudian tentukan biloks masing-masing unsur. Jika sudah menuliskan kerangka dasar, yuk kita langsung menentukan biloks masing-masing unsur. Untuk senyawa yang pertama yaitu kita tentukan jumlah biloks unsur O. Karena biloks oksigen itu -2 dan jumlah atomnya 4, jadi hasilnya sama dengan -8. Nah teman-teman, ternyata senyawa ini memiliki muatan -2. Seperti yang telah teman-teman pelajari sebelumnya, maka jumlah biloks Cr dan jumlah biloks O itu harus sama dengan muatannya. Karena jumlah muatannya -2, maka kita beri nilai Cr itu positif 6. Untuk langkah terakhir dalam menentukan biloks setiap unsur yaitu kita bagikan nilai yang sudah diketahui di setiap unsur dengan jumlah atomnya. Untuk unsur Cr yaitu memiliki atom 1, jadi 6 dibagi 1 hasilnya sama dengan 6. Dan untuk oksigen memiliki jumlah atom sebanyak 4, sehingga -8 dibagi 4 sama dengan -2. Nah teman-teman, ayo kita coba ke senyawa berikutnya. Pertama kita tentukan jumlah biloks O dulu ya. Kan O di situ memiliki atom sebanyak 2. Jadi -2 dikali 2 sama dengan -4. Untuk unsur H, karena biloksnya itu positif 1 dan di situ atomnya ada 2, maka positif 1 dikali 2 hasilnya sama dengan 2. Karena senyawa ini tidak bermuatan, jadi unsur Fe kita beri nilai positif 2. Selanjutnya, kita bagi nilai yang sudah didapat dengan jumlah atom setiap unsurnya. Pertama, unsur Fe. Positif 2 dibagi 1 sama dengan positif 2. Untuk unsur oksigen, atomnya ada 2, maka -4 dibagi 2 sama dengan -2. Dan untuk H yaitu atomnya ada 2, maka positif 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan positif 1. Nah teman-teman, untuk senyawa-senyawa berikutnya kalian kerjakan sendiri ya. Langkah selanjutnya yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Maka dari itu,
Kita setarakan dengan memberi koefisien 2 pada senyawa CrO4. Untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor. Untuk yang pertama, kita lihat yang mengalami perubahan adalah unsur Cr. Pada reaktan, jumlah biloxnya sama dengan 12, dan pada produk berjumlah 6. Sehingga mengalami penurunan sebanyak 6. Unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi selanjutnya adalah unsur Fe. Di sebelah kiri biloxnya positif 2, sedangkan di sebelah kanan biloxnya positif 3, sehingga mengalami kenaikan sebanyak 1. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Nah, untuk yang mengalami penurunan bilox atau reduksi, kita kalikan dengan 1. Dan untuk unsur Fe yang mengalami kenaikan bilox atau oksidasi, kita kalikan dengan 6, sehingga jumlahnya akan menjadi sama-sama 6. Selanjutnya, masukkan atau beri koefisien tersebut pada senyawa yang sesuai. Kita lihat dulu senyawa-senyawa yang terdapat di ruas kiri. Untuk senyawa CrO kita beri koefisien 2. Itu merupakan hasil dari 2 dikali 1. Untuk senyawa FeOH kita beri koefisien 6. Itu merupakan hasil dari jumlah koefisien Fe sebelumnya adalah 1 dikali dengan 6. Kemudian kita lihat senyawa yang ada di sebelah kanan. Untuk senyawa CrO kita beri koefisien 1. Itu merupakan hasil dari koefisien awal Cr yaitu 1 dikali dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan 1. Untuk senyawa FeOH kita beri koefisien 6. Itu merupakan hasil dari koefisien awal Fe sebanyak 1 dikali 6. Langkah yang kelima yaitu menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam atau ion OH- untuk suasana basa. Karena ini merupakan suasana basa, maka kita beri ion OH-. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, muatan di sebelah kiri adalah minus 4, itu hasil dari minus 2 dikali 2. Dan untuk di sebelah kanan, muatannya itu 0, sehingga untuk menyetarakannya kita beri 4 ion OH-. Sehingga muatan di ruas kiri dan kanan hasilnya sama-sama minus 4. Langkah yang terakhir yaitu menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air atau H2O. Nah teman-teman, kita lihat jumlah atom H di ruas kiri sebanyak 12, sedangkan di ruas kanan terdapat 22 atom H, sehingga untuk menyetarakannya kita tambahkan 5 H2O. Sehingga atom H di ruas kiri dan kanan hasilnya sama-sama 22. Dengan menyelesaikan langkah ke-6, itu artinya reaksi kita sudah setara.